semua, salam, salve, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati seluruh teman-teman, rekan-rekan guru di SMP Negeri 1 Atap Nebana. Pertama-tama selaku umat yang bertuhan patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Esa yang memberkati kita semua dan membimbing kita sampai pada hari ini. Seperti yang telah disampaikan kepada kita semua teman-teman bahwa hari ini saya calon guru penggerak angkatan 10 akan membawa kita dalam satu diskusi tentang kebutuhan dasar, hukuman, restitusi dan posisi kontrol. Ini berhubungan dengan kita secara pribadi yang akan kita terapkan di siswa-siswa kita. Kita lihat bersama bahwa sekarang kita punya anak-anak semakin hari semakin tidak karuan dalam sikap dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai guru bagaimana kita melihat itu dari sisi anak, sisi kebutuhan, sehingga apa yang penyebab dia sampai terjadi seperti itu dan bagaimana kita menyelesaikan atau membuat kondisi dari yang dia buat bersalah sampai dia kembali tidak berbuat masalah dengan bukan dengan hukuman seperti yang kita laksanakan dulu, tapi bagaimana kita buat dengan cara yang baik yang dimana ia dapat di anak tersebut selain dia tidak menerima hukuman secara fisik tapi dia mendapat pelajaran dari apa yang dia buat. Yang pertama, seperti kita lihat di gambar ini, seorang petani itu dia sedang tanam jagung. Nah, ini sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita punya tokoh pendidikan. Jadi dia bilang kalau kita pendidik ini seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jamu yang ditanam. Bila jamu ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pegangan yang baik, maka meskipun biji jamu tersebut kurang baik atau kurang berkualitas dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Ki Hajar Dewantara juga berkata, dengan demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemaikan adalah biji jagung berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pegangan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Dan sini saya headline tangan dingin. Tadi saya pernah sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu guru bahwa tangan dingin ini kalau contoh kita mau tanam sesuatu, tangan tidak jadi, bila itu tangan panas maka jadi tidak jadi. Nah, saya percaya bahwa kita ada di sini sampai titik ini. Saya percaya bahwa itu karena proses Tuhan untuk kita dan tangan-tangan di kita ini yang Tuhan titipkan untuk kita membawa kita ke anak-anak untuk ke depan dia lebih bagus lagi. Nah, kita percaya bahwa kita punya tangan yang ada ini, bagaimana kita menggunakan ini tangan untuk membentuk ini anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berprestasi dan terutama anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kita mulai perlahan-perlahan melihat kondisi yang ada. Bapak Ibu, kita tahu bersama kalau kita punya anak ataupun kita secara pribadi itu kita kalau mau mengerjakan sesuatu baik itu bersifat di rumah, pekerjaan di rumah, ada motivasi tersendiri yang buat kita kerja. Nah, motivasi yang pertama itu karena takut hukuman. Kalau takut hukuman berarti pasti dia akan mau, pasti dia akan kerja. Tapi motivasi utama itu karena takut hukuman. Yang berikut karena diberi iming-iming ada hadiah akan diberikan. Kalau ada hadiah pasti dia kerja. Terus yang motivasi ketiga itu karena betul-betul dari diri sendiri. Dia mau kerja, anak-anak, contoh kita bawa anak-anak mau bersaku, anak-anak mau belajar, bukan karena hukuman, bukan karena sebentar guru kasih dia uang atau bukan guru kasih dia pujian, tapi karena betul-betul dari diri sendiri itu dia mau mengerjakan akan tugas yang diberikan ataupun pekerjaan kelas seperti membersihkan kelas dan lain sebagainya. Itu betul-betul dia tumbuh dari dia punya diri sendiri. Nah, Bapak Ibu guru semua,
Untuk sampai ke situ mari kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh kita semua sebagai, walaupun kita sebagai murid, kita sebagai guru, itu wajib, 5 ini wajib ada dalam kita punya kehidupan. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup atau survival. Nah itu di dalam bertahan hidup itu ada rumah, ada pakaian, ada makanan, ada kesehatan, itu wajib untuk ada untuk kita manusia. Yang berikut kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Itu kalau kita lihat ini, kita sebagai pribadi, kita sebagai manusia orang dewasa, kebutuhan kasih sayang ini, kasih sayang kita dengan pasangan kita dengan kasih sayang kita dengan orang tua, kasih sayang kita dengan keluarga, itu wajib kita harus ada dalam kita punya kehidupan. Yang berikut kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya bebas untuk melaksanakan segala sesuatu yang dia inginkan. Nah itu kalau kita mau kita punya anak-anak, berarti anak-anak dia mau bebas. Kita lihat di sini kalau hal yang paling menyenangkan itu kalau anak dengar lonceng, itu pasti anak-anak atau baterai yang setengah mati. Karena apa? Karena ada nilai kebebasan di situ yang dia mau capai. Yang berikut menyangkut dengan kesenangan. Kesenangan ini, kebutuhan kesenangan ini kalau kita bawa dalam manusia, berarti senangnya dia itu, dia mau belanja ini, dia mau beli itu, dia mau mau berefreshing ke segala tempat, itu menyangkut dengan kesenangan. Nah kalau kita bawa ke anak-anak mau senang, disenang ini guru, disenang ini mata pelajaran, disenang kalau media pembelajarannya dipakai yang sesuai dengan keinginan, mungkin video atau buku atau cerita dan lain sebagainya. Yang terakhir itu tentang pengusahaan. Pengusahaan itu di mana anak-anak itu atau kita kuasai itu, kita lebih di laki-laki. Laki-laki itu dia lebih menguasai akan dia punya kepemilikan barang, tanah, lahan dan lain sebagainya. Terus kalau istri dia menguasai dia pun barang-barang, kalau potong pinjam barang satu makin hari susah kalau kita lihat kembali. Itu betul-betul dari pengusaha. Nah kita bawa ke siswa, berarti bagaimana anak-anak itu dia ingin menguasai satu mata pelajaran, supaya anak-anak itu dia ingin menguasai satu bidang pendidikan. Anak-anak ingin, kita lihat kalau anak-anak berkelahi itu dia ingin berkuasa juga itu. Dia mau menunjukkan dia kekuasaan pada dia punya teman-teman. Itu 5 kebutuhan dasar yang perlu wajib kita manusia penuhi. Kalau tidak terpenuhi itu, maka kita punya kehidupan agak psikologi, biologis pasti akan terganggu kalau ini 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Yang berikut, dalam penjabarannya, kalau kita di sekolah, ini saya walaupun ini tugas, tapi saya rasa ini kita bawa untuk kita pribadi sendiri. Bagaimana apa yang akan terjadi, bagaimana kita membawa ini anak-anak ke depan sampai sekolah itu kita tidak bakal layani anak-anak lain. Dengan sendiri itu anak-anak sudah sapu ruangan, anak-anak datang sudah selamat pagi sama kita, anak-anak tidak berkelahi, anak-anak tidak menunjukkan sikap-sikap yang tidak kita sukai. Nah itu akan terjadi kalau kita sama-sama bisa melakukan. Nah untuk kita lihat ke belakang dulu, kenapa ini bisa terjadi? Nah yang itu terjadi itu karena ada hukuman yang kita berikan yang mengganggu dia punya psikologi secara fisik. Nah Bapak Ibu guru, mari kita lihat tentang hukuman. Hukuman Bapak Ibu guru hewan itu dia lebih spesifik pada pemberian yang menyakiti dia punya fisik. Saya terutama ini paling sering mungkin Bapak Ibu lihat untuk terkait dengan hukuman yang diberikan. Satu, dia harus menyakitkan. Terkadang kita merasa, contoh kemarin waktu kita lihat, waktu kemarin ada kita anak beberapa terlambat, telah diberi hukuman, besok dia dapat lagi. Berarti dia motivasi ya. Satu yang tarik ketiga, mungkin masih ingat motivasi tadi apa tadi? Karena hukuman. Dia motivasi bukan dari pribadi lagi, tapi dia motivasi dia datang sekolah itu karena hukuman. Saya takut karena hukum. Terus apakah itu berpengaruh pada anak-anak ke depan? Sangat berpengaruh. Karena dia punya motivasi
utama yang kita mau bangun itu motivasi dia datang sekolah, motivasi dia ikut pelajaran, motivasi melaksanakan, itu bukan karena hukuman, bukan karena hadiah, tapi murni karena dari dia motivasi diri untuk melakukan ini kegiatan. Nah, selanjutnya apakah yang kita buat hukuman dan lain sebagainya itu bisa, apakah dia itu dapat mengganggu anak-anak? Dapat. Dan terakhir, kita jangan marah kalau ke depan anak-anak akan terbiasa melakukan sesuatu karena motivasinya karena hukuman. Yang berikut menyangkut dengan konsekuensi. Konsekuensi ini biasa kita buat, tapi efektif tidak efektif. Contoh, kalau kita dulu terlambat maka kita disuruh tulis, saya tidak terlambat lagi 100 kata atau 100 halaman. Itu bentuk dari konsekuensi. Nah, itu apakah ada membangkitkan motivasi dia untuk sekolah yang baik? Tidak. Setelah berdasarkan pengalaman ataupun penelitian itu ternyata tidak. Malah dia justru motivasi dia itu tidak terjadi lagi. Nah, yang perlu diterapkan kepada untuk di sekarang itu adalah restitusi. Nah, restitusi itu apa, Bapak Ibu guru hebat? Itu adalah bagaimana kita membuat anak itu jadi sadar akan dia punya kesalahan dan bagaimana dia melakukan satu tindakan untuk memperbaiki itu kesalahan, dan itu kesalahan itu membuat dia dapat diterima kembali di dalam kelompok. Maksudnya begini, Bapak Ibu, ketika saya di kelas saya membuat salah, otomatis Bapak Ibu dewan guru, Bapak Ibu guru hebat akan marah saya semua. Nah, bagaimana saya harus buat itu kesalahan? Saya buat satu kegiatan, satu tindakan yang bisa memperbaiki satu kesalahan secara pribadi. Bapak Ibu guru hebat semua juga bisa menerima itu kesalahan dan dapat menerima kembali saya ke dalam kelompok ini dengan baik. Nah, itu yang perlu untuk kita buat. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kita membuat itu anak-anak masuk dalam proses restitusi? Kita ke depan akan sampai ke namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya tahu Bapak Ibu guru hebat sini sudah pernah buat, tapi bagaimana di pelaksanaannya itu kita belum bisa menerapkan dengan baik. Itu akan ada Ibu guru penggerak yang ada angkatan 10 akan bersama-sama dengan kita. Saya sudah bilang di Bapak Kepala Sekolah, kita setuju untuk awal pembelajaran kita proses IHT itu kita pakai itu untuk membuat budaya positif dalam hal ini membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita harus membuat ini jadi restitusi? Restitusi ini dapat diterapkan dengan baik. Nah, pertama kita harus ada 5 posisi kontrol kita untuk buat ini anak-anak bisa masuk dalam proses restitusi, atau bagaimana itu anak itu memperbaiki dia kesalahan dengan cara melakukan satu tindakan untuk memperbaiki itu kesalahan, dan juga dia bisa diterima kembali oleh siswa dia punya teman-teman. Itu ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. 5 posisi kontrol kita, yang pertama penghukum itu pasti saya. Salah satu contoh, bagaimana saya membuat diri saya sebagai penghukum anak-anak. Nah, di sini kalau penghukum ini dia langsung memberikan hukuman dalam bentuk fisik atau verbal kepada orang yang membuat kesalahan. Di sini contohnya itu patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti dan selalu yang terakhir selesai, dan memberikan satu hukuman yang kalau kita di Melbourne lebih tepatnya itu kita tampele, kita pakai bahasa di ujung rotan ada emas. Ini jadi satu pergumulan, satu perebat-rebat dengan waktu kami dalam pendidikan, di mana kami bilang wah apa tidak disamakan kami di Jawa dengan di Soe, di Timur. Di Timur ini keras Pak, kita memanggil dari dong afna tidak nikibah betul. Tapi dari Jawa itu bilang kembali ke kita berdiri pribadi, apakah kita mau atau tidak. Karena kenapa? Teman-teman, pasti ada ingat 2 tokoh guru waktu sekolah. 2 tokoh guru pas sekolah itu, yang pertama guru yang hebat, baik dulu, dia baik. Guru yang baik itu santala macam memang itu guru terbaik. 2, 1 guru yang jahat. Itu jahat, itu mau pukul kita, itu kita sampai mati masih ingat dia. Nah, paradigma cara pikir ini yang mau dirubah dalam sekarang, bagaimana kita menjadikan kita guru yang diingat bukan karena dipukul,
Tapi guru diingat karena proses pembelajaran di kelas, bagaimana dia menjadi seorang guru yang bisa membawa ini anak-anak untuk menjadi karakter yang lebih baik. Oke, posisi satu penghukum. Yang kedua, berbuat merasa bersalah. Maksudnya buat merasa bersalah itu kita menuduh dia. Kok lu bikin begini nah. Jadi itu anak semakin dia bikin saja semakin tertekan. Dituduh dia pembuat merasa bersalah. Yang berikut posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini maksudnya kita dekatin dia. Kita tanya, kenapa kau buat sama dia? Pasti lu buat begitu, itu pasti ada dia maksud itu. Nah itu bagaimana kita dekati dia sebagai teman, tapi jangan dibiasakan untuk kita terlalu dekat sebagai teman, karena kita punya karisma kita dengan anak-anak selama kelamaan akan terjalin seperti teman. Makanya jangan terlalu dipakai ini posisi, supaya ke depan hubungan kita dengan siswa itu ada jarak. Ada jarak, bukan jarak dalam arti kita tidak dekatkan dia, tapi hubungan kita dengan dia sebagai guru dan juga siswa. Yang berikut sebagai pemantau. Pemantau ini dia yang bilang, lu lihat tuh buat kesalahan gitu sama Pak Ansi datang lupa guru. Lu buat begini, jadi dia tidak memberikan solusi. Dia tidak memberikan solusi, tapi dia hanya memantau saja. Yang terakhir itu posisi sebagai manajer. Manajer ini dia di mana ini anak salah, dia panggil baik-baik, dia tanya dia punya permasalahan, terus dia menanyakan kira-kira kamu ini salah persoalan buat seperti itu, yang jadi masuk sampai dia punya pikiran hati sampai dia terbuka betul-betul. Setelah itu bagaimana manajer menyelesaikan ini masalah dengan tidak menyakiti ini anak secara fisik. Bisa saja dia buat satu tindakan yang buat ini anak bisa dapat memperbaiki kesalahan. Karena kita kebanyakan sudah minta maaf, dan cium sedikit sudah selesai masalah sudah. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Untuk itu Bapak Ibu kita di sekarang diminta untuk menjadi seorang manajer yang baik dalam mewujudkan ini anak-anak, dalam memperbaiki anak-anak, dan juga dalam membimbing ini anak-anak ketika dia berbuat salah. Dia tidak lagi diberi hukuman secara fisik, tapi dia diberi pengarahan, dia diberi satu pekerjaan untuk memperbaiki itu masalah. Nah, teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, kalau dia memperbaiki masalah berarti ada satu aturan yang harus kita buat, aturan yang harus disepakati. Nah, aturan yang disepakati Bapak Ibu guru hebat harus diawali dari kelas, tidak bisa sekolah. Kalau sekolah punya itu seumum, tapi dia mulai dari kelas. Contoh kita tanam jagung kan tidak mungkin kita satu kebun, harus satu bibit, berada menjadi satu kelas. Setelah itu satu kelas dia berkumpul. Kalau satu kelas sudah bagus, itu kelas akan menyebarkan semua itu ke kelas yang lain, maka terwujudlah satu budaya positif yang ada di kita punya sekolah. Nah, penyampaian budaya positif kita akan belajar, kita akan dalami bersama di awal semester yang baru bersama guru penggerak angkatan 9 dalam hal ini Ibu Baki. Oke, untuk membuat teman-teman kita bisa langsung lihat kasus. Ini kasus saya buat di saya punya kelas, nanti teman-teman bisa lihat, saya bisa pandu di sini. Menyangkut dengan hukuman dan juga penerapan restitusi. Ini penerapan segitiga restitusi. Itu nanti lebihnya kita belajar di kelas awal semester baru nanti.
Ini ada kasus. Seperti biasa lah, ini kasus anak-anak dong. Setelah itu seperti biasa, ini ketua kelas lapor kejadian di wali kelas. Setelah itu bagaimana wali kelas, kita sebagai wali kelas kita, yang pertama kita yang buat ini, nanti kita belajar lebih banyak lagi di awal pembelajaran. Bagaimana kita menstabilkan identitas, bagaimana kita buat ini anak nyaman dulu dengan ini kejadian. Dan sampai kita anak datang salah, dia langsung tahu saya disumati ini. Karena kena pukul dan lain sebagainya. Kita menstabilkan ini anak identitas. Selanjutnya, bagaimana kita memposisikan kita berdiri sebagai teman untuk menanyakan dia punya permasalahan. Kalau kita posisi sebagai teman, otomatis itu masalah itu akan akar masalah kita akan tahu bersama. Selanjutnya kita mulai validasi tindakan yang salah. Kita buat sampai anak ini merasa oh betul-betul dia merasa bersalah terhadap tindakan yang dia sudah buat. Yang berikut kita buat masuk pada menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan berhubungan dengan kesepakatan kelas yang kita bangun. Kalau wali kelas dia wajib buat kesepakatan kelas. Kalau belum mata pelajaran itu dia bersifat kesepakatan belajar. Nah, ternyata yang dibuat wali kelas itu dia tidak kita marah, tapi ini dia suruh pembuat masalah ini untuk datang minta maaf. Setelah itu tindakan yang wali kelas buat itu suruh yang bermasalah untuk mengkampanyekan ini bagaimana menghargai dan menghormati teman-teman di kelas. Nah, menghargai dan menghormati teman-teman di kelas itu berdasarkan kesepakatan kelas yang telah dibangun. Oke, ini sang penghukum sudah mengkampanyekan nilai menghargai sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibangun. Oke, ini puncak ataupun tujuan utama dari kita buat kesepakatan kelas ataupun restitusi yang harus kita buat untuk kita punya anak-anak. Saat murid atau anak berbuat kesalahan, biasanya orang dewasa cenderung memperhatikan kesalahan yang dilakukan ketimbang mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu pendekatan yang dapat kita lakukan adalah disiplin positif, adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Ini satu kata dari Kiai Dentara cukup untuk saya juga merasa disemangati kembali, di mana beliau berkata di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang wajib kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam sesama yang merdeka. Oke, untuk kita bisa lebih memahami ataupun kita bisa merefleksikan akan apa yang tadi saya sampaikan, di sini ada kasus. Teman-teman bisa lihat toh? Oke, di sini ada kasus Anto dan Dino. Ini pas Dino Banang Tuan, Anto ini Anto siapa ya? Jangan Anto itu tempat yang bisa main. Di sini dong ada main basket, terus tiba-tiba karena sedikit ada kontak fisik, terus ini Dino marah, tarik ini Anto ke baju dan 3 kancing dari
baju dari Anto terlepas. Selanjutnya karena sudah ada marah-marah sedikit, guru pikir datang dan bawa ke kepala sekolah. Setelah itu kepala sekolah langsung tanya, Dino masih ingat kok tentang kesepakatan sekolah? Terus Dino bertanya lagi, Dino bersediakah kamu memperbaiki kesalahanmu pada Anto? Dino setelah memikir-mikir, dia berkata saya bersedia. Selanjutnya kepala sekolah tanya di Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Terus Dino bilang, Anto bilang, saya perlu kancing diperbaiki karena dia ibu terlalu jahat, takut pulang ini dia mau bakal lain. Selanjutnya Ibu Suti selaku kepala sekolah bertanya kepada Dino, apakah kamu bersedia untuk menggantikan kancing daripada Dino? Anto, Dino setelah pikir-pikir dia coba berpikir, ibu kalau kita lem saya bisa sonde. Ibu bilang sonde bisa anak, kalau lem itu ke depan pasti terlepas. Bagaimana kalau kamu siap untuk bersedia untuk jahit? Nah Dino bilang, aduh jahit ini beta gelap segala macam ini. Tapi dia tanya, bisa ini beta cara menjahit bagaimana? Tapi itu kepala sekolah dia berpikir, kamu kalau yang penting kamu bersedia berjahit, ibu akan cari solusi. Dan setelah itu Dino pikir-pikir ini angkat baju, dia bilang dia bersedia untuk membantu. Kepala sekolah kasih saran dia ke Pak Ivan sebagai guru tata busana untuk memperbaiki baju. Selepasnya itu Dino ke kelasnya busana untuk belajar menjahit, dan setelah itu dia memperbaiki kembali kancing dari Anto dan terlihat waktu pulang sekolah ini Dino dan juga Anto ini sudah berbaikan dan sudah kembali berteman seperti biasa. Oke, untuk itu yang kita bahas pertama, mungkin teman-teman dari apa yang teman-teman ikuti tadi, posisi kotor yang dilakukan atau yang dipraktekkan oleh Ibu Suti pada kegiatan di aksi itu seperti apa. Saya ingat teman, posisi kotor kita itu ada 5, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, setelah itu ada manajer. Mungkin ada yang bisa menyampaikan, Ibu Baki. Jadi dari studi kasus yang ada, posisi. Ya baik, terima kasih. Dari langsung saja, luar biasa isi kasus ini. Kalau kita melihat sama-sama, dia tidak saja pada peserta didik, tetapi secara pribadi juga kita bisa mengalami hal yang sama. Jadi menurut saya posisi kontrol dari Ibu Suti itu, beliau sebagai kepala sekolah memposisikan diri sebagai manajer, dalam arti bagaimana dia memposisikan dirinya selain sebagai pemimpin, dia juga memposisikan diri sebagai pemimpin yang mengambil satu keputusan tidak saja langsung pada kasus yang dialami, tetapi bagaimana dia bisa melihat satu strategi bagaimana menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh 2 orang siswa, dan pada akhirnya dia juga melibatkan guru di dalam untuk dapat menangani kasus tersebut. Tapi di sisi lain juga dia melatih siswa tersebut untuk dia tidak merasa terlalu bersalah, tetapi dia juga bisa merasa dia bisa belajar dari kasus yang dihadapi, sehingga pada akhirnya 2 orang siswa tersebut dapat kembali bersahabat, berteman sebagaimana mestinya. Dan mungkin dari posisi kontrol dari Ibu Suti tersebut menjadi satu pelajaran bagi kita semua, terkhususnya kita sebagai pemimpin berpelajaran, bagaimana kita dapat menghadapi kasus-kasus bagi peserta didik kita jangan langsung pada posisi kontrol memberi merasa bersalah begitu, tapi bagaimana kita mencari tahu asal usul masalahnya seperti apa, kemudian kita
menyelesaikannya dengan cara yang baik sehingga hasil penyelesaian masalahnya pun dapat berjalan dengan baik. Dan tentu ini catatan khusus bagi kita karena kita juga lihat bahwa kita punya masalah-masalah berkaitan dengan siswa itu terlalu banyak. Jadi materi ini saya rasa sangat luar biasa, membekali kita sebagai pendidik untuk kedepannya. Janganlah kita bertindak semena-mena seperti yang tadi dikatakan Pak Ansel. Dari materi ini membentuk kita punya pribadi sendiri yang awalnya kita kasar dan lain sebagainya, tetapi materi ini membuat kita belajar bagaimana kita bisa memposisikan diri kita untuk dapat menyelesaikan suatu masalah melalui segitiga restitusi. Mungkin sekian dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Baki yang sudah memberikan kepada kita tentang posisi kontrol yang ada. Baik Bapak Ibu Guru hebat, kita masuk pada akhir dari diskusi kita hari ini. Ini semua kembali kepada kita semua. Saya mau bilang kalau kita print hasil salah, itu yang diperbaiki apa? Waktu kita print terus kertasnya salah, itu apa yang diperbaiki? Kita print terus tulisannya di dalam ini salah semua, ada beberapa bagian yang salah. Nah itu apa yang diperbaiki? Kata yang salah, bagus Bapak Teva. Di mana? Perbaikinya di mana? Kata yang salah. Di mana? Kita print. Di mana ini prinsip? Kita print, kita print. Terus ternyata ini ada kata yang salah. Berarti kita editnya di laptop. Berarti itu softwarenya yang diganti. Nah software dalam kita berpikiran. Ganti kita berpikiran. Kalau kita berpikiran bagus, maka otomatis Bapak Ibu percaya hasil yang kita keluarkan itu bagus. Sekarang salah, iya salah. Terus bagaimana kita mau memperbaiki? Bisa atau tidak? Bisa. Dengan cara mulai dari kita berdiri sini. Saya pakai penumpang yang buka tangan. Setelah itu apa? Kita di sini hebat semua. Kolaborasi dengan teman-teman. Ada waktu sehingga kita berdiskusi. Pak, bagaimana kita memperbaiki ini begini. Kita akan dapat dia punya solusi. Saya sudah bilang ulang-ulang bahwa kita di sini adalah guru-guru yang hebat. Ingat, kita adalah anak. Kita adalah orang yang memiliki tangan yang dingin. Tanam sesuatu pasti berhasil. Karena saya tahu percaya bahwa sampai di titik ini kita bukan sembarang, tapi sampai di ini titik kita semua sudah di ASL, tinggal kita kumpul saudara satu. Sampai di itu titik berarti dia memiliki tangan dingin yang Tuhan persiapkan untuk menciptakan generasi emas yang berasal dari Loibana untuk kemajuan kita punya kecamatan, kabupaten, terkhususnya untuk negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih untuk waktu dari Bapak Ibu Guru yang sudah bersama-sama dengan saya dalam penerapan dalam menyampaikan hasil diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi jika ada kata yang salah dalam penyampaian ini, ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Sekiranya itu sekiranya itu tidak menjadi beban bagi Bapak Ibu Guru untuk mewujudkan pendidikan dan yang menghasilkan pelajar-pelajar yang memiliki profil berkarakter profil pelajar Pancasila. Salam, salve, salam sehat. Sehat selalu.
Susan Komenta cantik. kenapa? Susan cantik saja bagai sekarang. Iya, tadi dia yang lempar peta nah. Apa? Bisa terima baik. A few moments later. Selamat siang, bagaimana Madron? Saya melaporkan dua teman yang membuat kesalahan dalam kelas Pak. Siapa yang salah itu? Rifan Taleb dengan Clarmone. Kira-kira masalah mereka apa? Rifan Taleb melemparkan kertas di teman Clarmone Pak. Hah? Melempar kertas? Iya. Oke, sekarang kamu panggil Rifan bertemu dengan Pak Dilo. Si Pak. Baik, terima kasih. Cepatnya ya. Ya Pak. Si Pak. Ya. Pak dengar dari ketua kelas Madron bahwa hari ini kamu dengan sengaja atau tidak sengaja melempar kertas ke teman kamu Clara. Apakah itu betul? Bisa tahu alasan kamu kenapa kamu melempar? Atau jangan-jangan kamu suka ya sama Clara? Cuma bercanda. Oh, kamu cuma bercanda. Baik, sebagai pelajar kamu harus bisa untuk memperbaiki kesalahan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Masih ingat Maron keyakinan kelas kita apa? Sifat saling menjaga dan menghormati sesama teman. Baik, saling menjaga dan menghormati sesama teman. Untuk itu, Pak minta kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu bersama dengan ketua kelas Madron untuk kamu ke kelas minta maaf kepada Clara dan juga mengkampanyekan bagaimana kita menghargai dan menghormati teman-teman di kelas. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Oke, silakan. Tunjukkan dengan silakan. Salut. Salut. Salve. Salve. Sehat. Sehat selalu. Saya meminta maaf kepada para murid pada sudah membangun dengan cara melempar kertas dan juga meminta kita semua untuk menghormati, menghargai dengan cara tidak menjauhi teman supaya